Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2775373 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Ekonomi dan Bisnis Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu pada lab 8.5.1 yang membahas tentang konfigurasi DHCP v6. Oke, sebelum itu ini untuk bahan konfigurasi, bahan praktikumnya, ini bisa sama-sama kita download di website netace.com, dan kita pasti membutuhkan yang namanya software simulator, yaitu Cisco Packet Tracer. Ini juga bisa kita sama-sama download di website netace.com menggunakan akun yang sudah kita miliki. Oke, di sini kita diminta untuk membangun sebuah topologi sederhana yang terdiri dari 2 buah router, 2 buah switch, dan 2 buah PC. Di sini kita diberikan sebuah addressing table lengkap dengan nama device, interface, dan IPv6-nya. Oke, untuk objektivitasnya di sini, sebelum jauh ke sana, di sini saya akan mengisikan user profile terlebih dahulu supaya tidak terlupa. Jadi pastikan ketika teman-teman mengerjakan lab menggunakan paket tracer, isikan terlebih dahulu user profilnya. Oke, kemudian infonya ini saya isikan npm saja. Kemudian oke. Dan di sini juga bisa kita beri sebuah label ya. Nama Yoga Anugrah NPM 2775373. Oke, ini bisa kita letakkan di pojok sini. Oke, di sini ada 4 objektivitas atau ada 5 part, yaitu yang pertama membahas tentang build dan network configuration basic device setting, jadi mengkonfigurasi basic konfigurasi dasar, kemudian verifikasi SLA/ACC address dari assessment from dari router 1, kemudian konfigurasi dan verifikasi stateless DHCP v6 server di router 1, kemudian konfigurasi dan verifikasi stateful DHCP v6 server di router 1, lalu yang terakhir konfigurasi dan verifikasi DHCP v6 relay di router 2. Oke, ini untuk backgroundnya bisa sama-sama kita baca. Oke, langsung saja. Di sini kita membutuhkan 2 buah router, 2 buah switch, dan 2 buah PC dihubungkan dengan kabel Ethernet. Oke, kita akan membentuk sebuah topologi seperti ini. Sebelum itu saya sudah. Di sini kita membutuhkan router 4221. Oke. Untuk desain sepertinya saya akan berbeda dari yang di atas ini. Ini saya akan desain sendiri. Kemudian 2 buah switch bisa kita dapatkan di sini. Oke, dan 2 buah PC di end device. Nah, lalu ini kita hubungkan menggunakan kabel Ethernet. Oke, untuk skenario-nya di sini dari router ke router menghubungkan menggunakan gigabit Ethernet 00. Kemudian router 1 ke switch itu 01 dan F05. Kemudian dari switch ke PC itu F06 PC. Oke, dari router ini ke switch 01 dan F05, lalu ini F18. Oke, saya coba untuk rapihkan terlebih dahulu. Supaya mempermudah kita juga.
Oke, lanjut di sini kita build the network configuration. Oke, sebelum ke sana ini saya rename dulu namanya menjadi R1. Kemudian ini R2. Kemudian ini S1. Ini S2. Ini PCA dan yang ini ialah PCB. Oke, lanjut saja di sini. Oke, kabel sudah, lalu masuk ke step 2. Di sini kita diminta untuk merubah nama pada switch. Berarti kita masuk ke switch, masuk ke CLI. Oke, masuk enable konfigurasi terminal. Kita ubah hostname S1. Kemudian di sini oke, kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Oke, CLI enable konfigurasi terminal hostname S2, lalu disable DNS lookup, masuk ke switch 1 kembali, kemudian no IP domain lookup, lakukan hal yang sama pada switch 2, no IP domain lookup, dan kemudian yang C, kita di sini diminta untuk membuat password ya, kelas dan enkripsinya juga. Oke, enable secret class. Lanjut ke sheet 2, enable secret class. Kemudian bikin password pada konsol. Oke, kita masuk ke line console 0, password Cisco, beri perintah login untuk menampilkan password nanti. Lakukan pada switch 2, line console 0, password Cisco login, exit. Ini jangan lupa kita exit. Kemudian password di LAN VTY nya. Oke, switch 1 masuk ke LAN VTY 04, password Cisco login, exit. Lakukan hal yang sama pada switch 2, LAN VTY 04, password Cisco login. Oke. Langkah selanjutnya kita enkripsi passwordnya. Service password encryption. Exit service password encryption. Oke, kemudian create a banner. Oke, kita buat banner. Banner mode selamat datang. Banner mode selamat datang. Oke. Kemudian shutdown all user yang tidak terpakai. Oke, kita lihat. Berarti di sini kita masuk ke switch 1 dulu, interface rank F.
0/1 sampai 4 tidak terpakai, 5, 6 terpakai, kemudian F 0/7 sampai 24 tidak terpakai, dan gigabit 0/1 sampai 2 tidak terpakai, kita shutdown. Oke, exit. Kemudian kita masuk ke suite 2. Pada suite 2 ini kita masuk ke interface rank. F 0/1 sampai 4 tidak terpakai, kemudian F 0/6 sampai 17 tidak terpakai, kemudian 18 terpakai, F 0/19 sampai 24, kemudian gigabit 0/1 sampai 2 kita shutdown. Bentar. Exit. Oke, lalu save, kita simpan konfigurasinya. Ini kita exit, copy running config, startup config. Suite 2 juga kita exit, copy running config, startup config. Oke, selesai konfigurasi pada suite. Lanjut kita step 3, konfigurasi basic pada router. Oke, ini sepertinya tidak jauh beda ya seperti suite tadi. Nah, ini kita enable konfigurasi terminal, hostname. Nah, kita diminta untuk ganti nama router dulu, hostname R1. Lakukan hal yang sama pada router 2. Enable konfigurasi terminal, hostname R2. Oke. Kita disable DNS lookup-nya. No IP domain lookup. Router 2 juga no IP domain lookup. Kemudian bikin password class. Oke. Enable secret class. Enable secret class. Ini suite-nya saya close. Kemudian ini ya, kita bikin pada masuk line console 0, kemudian password Cisco, login, exit, router 2, line console 0, password Cisco, login, exit. Lalu LAN VTY-nya itu satu lagi, masuk ke LAN VTY 04, password Cisco, login, exit. Pada router 2 juga LAN VTY 04, password Cisco, kemudian login, exit. Oke, kita kemudian enkripsi password. Service password encryption. Pada router 2 juga kita enkripsi. Oke. Lalu bikin banner. Banner mode selamat datang. Router 2 juga banner
mod selamat datang. Oke, enable IPv6 routing. Masuk tutup 1 IPv6 unicast routing. Router 2 juga IPv6 unicast routing. Oke, simpan konfigurasi. Ini kita exit, copy running config, startup config. Router 2, exit, copy running config, startup config. Oke, selesai. Sekarang kita konfigurasi interface routing. Oke, ini kita arahkan ke tabel addressing. Pertama kita masuk ke router 1, konfigurasi terminal. Lalu kita akan mengkonfigurasi G, masuk ke interface G0/0/1. Kemudian IPv6 address, ini IP-nya. Saya kopikan saja, paste. Oke, kemudian IPv6 address, link lokalnya ya, jangan lupa. Link lokal, kemudian kita aktifkan. Oke, exit, kita konfigurasi yang interface G0/0/0, IPv6 address. Oke, tidak boleh ada spasi. IPv6 address, jangan lupa link lokalnya. Oke, kita aktifkan no shutdown. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke router 2. Konfigurasi terminal, masuk ke interface G0/0/1, IPv6 address. Nah, ini IP-nya, paste. Ingat tidak boleh ada spasi. Kemudian IPv6 address, ini link lokalnya. Link lokal, kemudian kita aktifkan. Oke, kita exit, masuk ke interface G0/0/0, IPv6 address. Nah, ini ya IP-nya, copy, paste. Enter, IPv6 address, link lokalnya. Di link lokal. Oke, kita no shutdown. Enter. Exit. Oke, selesai. Sekarang kita diminta untuk mengkonfigurasi default router. Ini ya, konfigurasi default router. Berarti kita masuk ke router 1 dulu. IPv6 route 22 kali /0, kemudian kita masukkan IP R2 nya yang 22. Enter, kemudian
kita buka router 2, ini IPv6 root 22 kali /0. Nah, ini yang 2.1. Oke, sekarang kita diminta untuk ping dari router 1 ping IP router 2 yang G001. Oke, berarti masuk ke router 1. Ini kita exit. Kita lihat yang 001 router 2 itu berarti ini ya, kita ping yang IP ini 001-nya. Ping. Oke, 100%. Lalu sekarang kita save. Copy running config startup config. Oke, sekarang verifikasi SLAAC from. Oke. Kita pastikan PCA mendapatkan IPv6. Oke, saya buka PCA. Saya buka desktop, di sini masih statik, saya ubah menjadi otomatis. Oke, ini mendapat ya, IPv6 request sukses. Oke. Sekarang di sini coba kita buka di terminalnya. If config. Oke, ini dapat ya IPv6-nya. Oke, sesuai. Sebentar. Sekarang kita lanjut ke 43, yaitu konfigurasi dan verifikasi DHCP v6. Oke, lanjut ke sini, masuk ke router 1 kembali. Konfigurasi terminal ini saya kopikan saja, paste. Oke, kemudian ini paste, kemudian ini domain name-nya, paste. Oke, lalu kita masukkan ke interface G001. Ini yang mengarah ke switch. Oke, sebelum itu saya coba ke PCA dulu di sini supaya nanti terlihat ya perbedaannya. Mudah-mudahan dia belum masuk. Oke, ya, DNS-nya belum masuk. Oke, saya lanjutkan dulu. Masuk ke, ini saya exit, kemudian saya masuk ke interface G001-nya. Oke, kemudian saya buat IPv6-nya. Oke, kemudian saya buat DHCP server, IPv6 DHCP server @1 stateless. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan save konfigurasi. Copy running config startup config. Nah, sekarang kita diminta untuk merestart PCA, kemudian if config all. Oke. Oke, ini DNS-nya sudah masuk ya. Jadi tidak perlu kita restart, mungkin langsung saja di sini supaya terlihat if config all. Nah, di sini kan tadi belum ada ya DNS-nya. Ini juga belum ada. Setelah kita konfigurasi tadi dia muncul DNS-nya. Stateless.com. Stateless.com. Oke.
Lanjut, ini sekarang part 4, konfigurasi a stateful DHCP v6 server on router 1. Oke, masuk ke router 1 kembali, kemudian konfigurasi terminal, kita buat ini, copy, paste, kemudian addressnya, copy, paste, lalu DNS-nya, paste, lalu ini kita akan mengkonfigurasi LAN untuk router 2, namun konfigurasinya dari router 1. Jadi ini kita exit, kita masuk ke port yang mengarah ke router 2, yaitu interface G00. Paste, kemudian masukkan IP DHCP server 2. Oke, sekarang kita part 5, konfigurasi dan verifikasi DHCP. Oke, ini saya exit dulu. Oke, saya akan masuk ke PCB. Di sini kita lihat apakah oke, dapat ya untuk IPv6-nya. Sini saya coba jalankan komen if config /all. Oke, ini DNS-nya belum dapat, IP-nya dapat, IPv6-nya sesuai. Oke. Kemudian di sini kita akan, nah, ini ada step 2, yaitu konfigurasi router 2 DHCP relay. Nah, namun ini sepertinya ada perintah yang salah. Jadi, untuk memasukkan perintah ini, kita sebelum masuk ke sini, kita akan masuk dulu menggunakan perintah yang sebentar. Oke, perintah yang ini ya. Ya, perintah yang ini pada routernya. Oke, saya coba. Ini saya exit. Tidak. Ini saya masuk ke sini. Paste. Kemudian ini. Dan ini saya copy supaya mempercepat saja karena untuk komennya juga sudah ada ya di soalnya. Paste. Kemudian ini. Copy. Paste. Nah, kemudian kita masuk ke ini interface yang mengarah ke switch pada PCB. Oke, kemudian langsung masuk ke sini. Bentar. Oke, sekarang ini saya exit. Saya save dulu, copy running config, startup config. Oke, sekarang saya coba masuk ke PCB. Oke, sini saya restart. PCB. DNS-nya belum dapat ya. Sebentar, sepertinya ada yang tertinggal di sini untuk DNS-nya. Sudah, domain ini sudah, masuk G01 yang mengarah ke sini. Sini ya, terminal. Ada yang belum masuk, kita masuk ke interface G0/0/1. Ini belum masuk tadi komen yang ini.
copy, oke, exit. Sekarang saya coba lihat di PCB. Nah, DNS-nya sudah masuk ya di sini. Sekarang coba kita ke command prompt. Di sini kita jalankan command if config /all. Oke, di sini sesuai ya, DNS-nya sudah masuk, DNS sudah masuk juga. Nah, sekarang kita coba ping dari PC ke router 1 yang G001, router 1 yang G001 ya. Kita lihat router 1 G001 IP-nya ialah ini. Saya kopikan saja. Ping. Semoga berhasil ya, teman-teman. Oke, di sini terlihat Reply tandanya terhubung. Sekarang coba kita kirim paket dari ini coba saya besarkan ya, dari PC A ke PC B. Oke, ini masih in progress, saya coba sekali lagi. Oke, masih violet ya, saya coba lihat IP-nya di sini apakah ada. Oke, ada. PC B, oke, ada juga. Violet. Oke, saya coba ping saja, coba di sini coba saya PCB. Berarti PCB ini IPv6-nya ialah ini. Copy. Saya coba masuk ke PC A. Saya masuk ke command prompt. Ping. Oke, Reply ya sudah terhubung di sini. Ini TTL. Sekarang saya coba lagi. Saya coba untuk kirim paket dari PC A ke PC B. Ini karena dia ininya IPv4. Tapi kalau misalkan dia ini ya, ini kan kita tadi konfigurasinya IPv6. Jadi kita cuma bisa ping sini. Ini Reply. Sekarang coba saya ping dari PCB ke PC A. Kita kopikan dulu IPv6 dari PC A. Copy PCB. Oke, saya coba ping. Enter. Oke, Reply ya. Di sini terhubung. Dari PCB ngeping PC A berhasil, dari PC A ngeping PCB juga berhasil. Oke, user profil sudah saya isi. Di sini saya simpan terlebih dahulu. Saya letakkan di sini dulu. Yoga Anugrah 2075373. Di sini lab 8.5.1 yang membahas tentang konfigur DHCP v6. Set. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video lab kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.